Hello, good morning everyone. Welcome back to the English lesson. How are you today? Are you fine? Good. Are you ready to study today? Okay, if you are ready, get your textbook and open page 44. Ya, siapkan buku paketnya seperti biasa, buku halaman mulai 44 ya, and get your pen also. Dan siapkan juga bolpennya because I will give you some exercise ya, karena Mem akan memberikan beberapa latihan dalam video nanti. Jadi seperti biasa kalian harus mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Okay, today we will learn unit 2 lesson 2 about so and because. Okay, and some feelings ya, apa feelings itu perasaan-perasaan, and so and because apa ya, ada yang sudah tahu ya, sudah tahu, nanti belajar lagi supaya lebih mendalam pengetahuannya. Yang belum, nanti kita belajar bersama-sama supaya menjadi tahu ya. Oke, first kita akan belajar tentang so. Jadi so dan because ini adalah sebuah conjunction. Conjunction itu dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Jadi menghubungkan dua kalimat. Ini kan ada dua kalimat ya. Tapi so dan because sendiri artinya berbeda, berkebalikan. Kalau so itu artinya oleh karena itu atau jadi ya. Jadi ada disebutkan dulu penyebabnya, lalu ada akibatnya. Kalimat pertama adalah penyebabnya, kedua akibatnya. Coba kita lihat pertama-tama contoh yang memberi ya. He passed the test, so he was happy. Supaya tahu pass the test. Ya, pass the test itu lulus ujian, lulus tes. Happy, bahagia. Jadi, he passed the test, dia lulus ujian, jadi dia bahagia. Jadi, penyebabnya dulu adalah dia lulus ujian, lalu dia menjadi bahagia ya. Oke, nah sekarang mungkin kalian bertanya-tanya kenapa di situ past memakai verb apa itu, verb 1 atau verb 2? Ini ada idenya. Ya, verb 2. Dan kenapa di sini to be-nya was, tidak am, is atau are? Ya, karena ini kita sedang berbicara tentang kegiatan yang terjadi di waktu lampau yang sudah terjadi. Jadi kata kerjanya memakai verb 2 dan to be-nya memakai was. Masih ingat kan? Kalau verb 2, kalau yang teratur di belakang tinggal ditambah E dan D. Kalau yang tidak beraturan ada perubahan ya, harus diingat itu, tidak boleh lupa. Lalu untuk to be-nya, to be yang verb 2 juga berubah. Kalau yang verb 1 kan to be yang present, kita sudah belajar ada am, apalagi is dan are. Kalau I am, you are, we are ya. They are, he is, she is, it is. Nama orang satu misalnya Bob, Bob is. Itu kalau present. Nah, kalau past sudah terjadi berubah menjadi was dan were. Was untuk I was dan he was. Kalau yang lainnya they, we menjadi were ya. Oke, sekali lagi, he passed the test so he was happy. Dia lulus ujian sehingga atau jadi dia gembira. Itu so. Bagaimana dengan because? Because sendiri artinya karena. Ya, jadi yang disebutkan adalah akibatnya dulu, baru penyebabnya, sebaliknya dari tadi. Nah, coba lihat contohnya. He was happy because he passed a test. Atau he passed the test. Nah, ganti the test, sorry. The test. Oke, jadi dia bahagia atau dia senang karena dia lulus ujian. Nah, disebutkan dulu akibatnya. Akibatnya adalah dia senang, penyebabnya adalah karena dia lulus ujian. Jadi jelas ya? Oke, supaya lebih jelas lagi memberikan perbandingannya. I will give you comparison antara so dan because. Coba ingat lagi tadi so artinya apa? So itu artinya jadi atau sehingga. Kalau because artinya karena. Ingat ya, ini jadi, ini karena. Kita lihat yang pertama. He failed the test, so he was sad. Apa fail the test? Kalau tadi pass the test itu artinya lulus ujian. Kalau fail the test itu artinya
gagal ujian. Ya. Jadi he failed the test, so he was sad. Dia gagal ujian, jadi dia menjadi sedih. Coba lihat ini fail-nya pakai id. Selalu bentuk V berapa? V2 karena sudah terjadi. Dan to be-nya menjadi was, tidak menjadi is ya. Was ya. Kita kemarin sudah belajar ya, mana yang pakai was, mana yang were ya. Harus diingat itu. Kalau lupa diulang lagi videonya yang minggu-minggu lalu. Oke. Nah, itu so kita bandingkan dengan because artinya apa? Because artinya karena. Dibalik, he was sad because he failed the test. Jadi akibatnya, dia menjadi sedih karena dia fail the test tadi? Gagal ujian ya. Jadi kalau di sini, he failed the test, so he was sad. Dia gagal ujian, jadi dia sedih. Kalau di sini he was sad because he failed the test. Dia sedih karena dia gagal ujian. Oke, perbandingan yang kedua. I passed the test, so I was happy. Saya pass the test. Saya lulus ujian, sehingga saya senang atau jadi saya senang. I was happy because I passed the test. Saya senang karena saya lulus ujian. Ya, ini perbandingannya. Sekarang ini, got up late. Apa got up late? Ya, bangun terlambat. Tired? Tired itu ngantuk atau capek ya. Sekarang, we got up late. Kami bangun terlambat, kami bangun telat. Ya. So, we were tired. Jadi, kami capek atau jadi kami ngantuk. Ya, jadi penyebabnya dulu baru akibatnya. Sekarang dengan because dibalik. We were tired because we got up late. Ya, kami lelah karena kami bangun terlambat. Ya, sudah ada gambaran kan? Sudah lebih jelas, nanti diperjelas lagi oleh contoh-contoh berikutnya. Nah, berikutnya Mem akan berikan tentang feelings. Ini semua sudah tahu ya, happy, senang. Coba sambil ikuti sad, sedih. Confused, what's confused? Confused itu bingung, nggak ngerti, bingung kalau gurumu menjelaskan tapi kamu nggak ngerti maksudnya apa, you are confused ya. Embrace. Embrace itu malu, tapi malu sekali, sangat malu. Beda dengan shy. Shy itu sebuah sifat orang yang pemalu. Kalau embrace itu merasa perasaan malu karena mengalami sesuatu yang memalukan. Jadi, you are embrace. Disappointed. Can you repeat? Disappointed. Disappointed itu kecewa. Tired. Ya, tired itu lelah atau capek ya, atau ngantuk. Sick, sakit ya. Worried, khawatir. Nah, ini beberapa sudah kamu tahu, nanti dihafalkan juga ya yang ini. Nah, sekarang Mem akan kasih ini beberapa kata. Ini sudah ada di page 44 ya. Sebelum kamu listen and number, Mem jelaskan dulu artinya. Oke, give a speech. Apa itu give a speech? Coba lihat. Ada mix di sini ya. Itu artinya berpidato atau memberi pidato. Nah, give ini V2. V-nya adalah G-I-V-E, memakai A-I. G-I-V-E itu V1. Ini V karena V itu menjadi gave. Jadi give menjadi gave a speech. Ya. Nah, rip his jeans. Apa rip his jeans? Dilihat gambarnya. Ya, rip his jeans itu mengalami robek jeansnya. Robek jeansnya. Rip dari kata RIP karena verb itu menjadi rip. Okay, can you repeat? Gave a speech. Good. Rip his jeans. Very good. Next, number 3. Nah, okay, he got F for a test. Testnya dapat F, berarti dia gagal ya. Fail a test. Ya. Repeat. Fail a test. Jadi failnya itu dari F-A-I-L, karena V itu menjadi fail a test. Next. Nah, dia ulangannya mendapat 100. So, lulus ya. Pass a test. Repeat. Pass a test. Dari P-A-S-S. Karena V itu menjadi tambah id, pass test, lulus tes. Oke, next. Spill juice. Spill juice dari kata spill. Spill itu menumpahkan. Tambah id karena V2. Spill juice menumpahkan juice. Can you repeat? Spill juice. Good. Next. In a hurry. Repeat.
in a hurry. Kelas 4 sudah ya.